Saat ini, Indonesia sudah hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Semua kegiatan kita bisa disupport dengan adanya kemajuan di era digital ini. Salah satunya adalah pola pengasuhan anak di era parenting atau digital parenting. Digital parenting itu adalah pengasuhan di era digital seperti saat ini, di mana teknologi itu tidak terhindarkan. Artinya bahwa kita sebagai orang tua sudah harus berdamai dengan berbagai perangkat digital, kemudian juga berbagai informasi teknologi yang secara langsung mungkin langsung masuk ke keluarga kita begitu. Jadi lebih kepada pola asuh atau bagaimana cara orang tua untuk mengasuh anaknya di periode atau di masa di era digital. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang parenting digital atau digital parenting adalah kita harus mengetahui bahwa anak-anak kita ini sudah sangat familiar dengan teknologi, sudah sangat erat dengan yang namanya digital. Nah, anak-anak kita menggunakan perangkat digital sebenarnya bukan hanya untuk hiburan, tapi banyak hal. Contohnya, mereka menggunakan perangkat digital untuk belajar. Bahkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di Eropa menunjukkan bahwa ternyata anak-anak kita itu banyak belajar dari surfing menggunakan perangkat digital, belajar dari hal-hal yang tidak ada di sekolah begitu ya. Kemudian mereka juga belajar mengeksplorasi dunia, tidak seperti zaman kita, waktu kita segala sesuatunya menunggu informasi dari guru, ya kan? Nah, sekarang anak-anak kita tuh bebas untuk melakukan banyak hal begitu. Jadi belajar, kemudian eksplorasi, kemudian mengasah keterampilan spasial mereka, kemudian mereka belajar berhubungan dengan dunia luar begitu ya. Jadi tidak terbatas dengan lingkungan keluarganya saja. Kemudian berkomunikasi, kemudian juga kemudian hiburan. Seperti yang kita tahu, hadirnya kemajuan teknologi informasi ini tidak melulu memberikan dampak positif, namun ada juga dampak negatif yang dapat kita tuai. Oleh karena itu, orang tua tidak bisa memberikan anak akses yang terbuka begitu saja untuk menggunakan kemajuan teknologi. Namun, bukan berarti orang tua harus menutup mata anak terkait kemajuan teknologi. Jadi orang tua, terutama orang tua yang hidup pada zaman sekarang era 4.0 menuju 5.0 infonya ya, seperti itu, maka orang tua betul-betul harus memahami apa yang namanya digitalisasi. Kemudian yang kedua, orang tua harus berdamai untuk itu. Nah, bagaimana cara berdamai terhadap akses anak ya akan perangkat digital? Maka orang tua tadi harus mampu mengetahui kapan waktu yang terbaik, apa yang harus diakses atau apa yang boleh tepatnya, apa yang boleh diakses. Kemudian juga durasi. Karena ketika anak mengakses perangkat digital secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, maka akan banyak dampak-dampak negatif yang ditimbulkan seperti itu. Mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh WHO bahwa ada kriteria-kriteria usia di mana anak berapa lama, kemudian apa saja yang diakses dan seberapa sering begitu ya. Bahwa usia 0 sampai 2 tahun sebaiknya anak jangan diberikan akses kepada perangkat digital. Mengapa? Karena ternyata dampak negatifnya banyak. Anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu harusnya lebih banyak untuk beraktivitas fisik begitu ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi secara langsung, kemudian bersosialisasi, dia harus mengenal siapa yang ada di sekitarnya, tidak fokus pada perangkat digital saja. Kemudian bagaimana dengan usia 3 sampai 5 tahun, PAUD ya, atau anak usia dini, boleh untuk mengakses perangkat digital dengan durasi waktu yang maksimal 1 jam per hari.
seperti itu. Jadi yang fokus terhadap perangkat digital disarankan maksimal 1 jam. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang sekarang mengikuti kelas online begitu ya. Nah, oleh karena itu guru-guru yang ada di PAUD itu harus memahami bahwa anak-anak tidak akan mungkin terlalu fokus lebih dari 1 jam. Karena memang sejatinya anak-anak usia PAUD masih berfokus pada kegiatan aktivitas fisik begitu ya. Nah, kemudian usia anak sekolah, usia 6 tahun sampai katakanlah 11 tahun. Boleh untuk mengakses maksimal 2 jam, terutama untuk hiburan saja itu tidak boleh lebih dari sana. Tapi kemudian disesuaikan dengan saat ini ya, pembelajaran online sudah sering dilakukan oleh sekolah-sekolah. Jadi konsentrasi maksimal 2 jam. Setelahnya bagaimana? Boleh mungkin ya, tapi harus dibatasi, tidak boleh sampai berlebihan begitu. Kemudian usia katakanlah usia remaja 13 sampai 17 tahun. Boleh untuk mengakses begitu, boleh untuk memiliki, namun ada catatan yang penting yang harus diperhatikan oleh orang tua, seberapa bertanggung jawabnya anak-anak ini. Begitu. Ketika orang tua sudah bisa menilai, oh anak saya bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya. Begitu ya setiap aktivitasnya. Orang tua sudah mampu tahu orang tua kapan waktunya mempercayai anak, begitu. Kapan waktunya anak bisa bertanggung jawab atas kepemilikan yang barang-barangnya, begitu. Maka di sana boleh untuk diberikan kepercayaan menggunakan perangkat digital. Melakukan digital parenting tidak serta-merta hanya mengenalkan anak pada kemajuan teknologi informasi. Orang tua perlu mengetahui kapan yang tepat untuk mengenalkan anak pada dunia teknologi. Orang tua harus melek, harus punya pemahaman terkait dengan digitalisasi. Bahkan UNICEF sendiri pada tahun 2017 ya mencanangkan atau mensosialisasikan State of World's Children, di mana pada saat itu ya ada kesepakatan bahwa di dunia kita harus mengedukasi anak-anak kita supaya mereka memiliki literasi digital. Bagaimana mungkin kemudian orang tua mampu untuk berpartisipasi dalam melakukan literasi digital ketika orang tua tidak punya pemahaman tentang digital itu. Setelah melek teknologi, orang tua harus memahami seberapa pentingnya anak mengakses perangkat digital tersebut. Begitu, untuk apa? Begitu. Apakah sebagian besar digunakan untuk bermain atau hiburan atau untuk belajar atau untuk eksplorasi? Nah, ketika anak kita lihat ada ketertarikan untuk perangkat digital, namun kemudian untuk belajar begitu perlu didukung, namun juga harus diperhatikan durasi tadi, karena banyak dampak negatif juga ketika misalnya anak terlalu sering mengakses perangkat digital untuk game, tapi kemudian game online untuk ikut kompetisi. Apa dampak negatifnya? Anak-anak kemudian kurang untuk sosialisasinya, kemudian juga daya kognitifnya, analisisnya terhadap satu permasalahan jadi kurang karena fokus saja kan untuk satu hal begitu. Selain itu juga kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita, mana yang tidak tepat, mana yang tepat. Misalnya anak mengakses tayangan orang dewasa padahal masih berusia 6 tahun misalnya. Maka kita beri pemahaman, tidak hanya mengontrol tapi anak juga harus tahu apa yang seharusnya mereka bisa lakukan begitu. Ketika kita melakukan restriksi terhadap akses, maka kita harus punya alternatif kegiatan. Jadi orang tua harus banyak berinteraksi dengan anak, orang tua misalnya harus punya banyak alternatif aktivitas, melakukan proyek bersama atau aktivitas fisik bersama, permainan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua. Menerapkan digital parenting diharapkan mampu menjadi orang tua milenial yang cerdas di era digital, yaitu mampu melindungi anak-anak dari dampak negatif digital tanpa menghalangi potensi manfaat yang didapat dari kecanggihan teknologi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.